Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman, NPM 2205040011 kelas 2A Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan setiap perintah dari operasi file dan struktur directory. Yang pertama, perintah pwd. Perintah pwd sendiri adalah untuk menampilkan directory kerja saat ini. Kemudian yang kedua, perintah hijau home. Untuk fungsi dari perintah hijau home itu untuk menampilkan directory home pengguna. Yang kedua, melihat directory aktual dan current directory. Kita pwd dulu atau menampilkan directory kerja saat ini. Kemudian cd 1. Fungsi dari perintah cd digunakan untuk berpindah directory, sedangkan titik satu yang ada di belakang itu merepresentasikan directory saat ini. Jadi perintah ini sebenarnya tidak mengubah directory. Kita menampilkan directory kerja saat ini dulu lagi. Perintahnya pwd. Kemudian kita masukkan perintah cd 2. Enter. Nah, perintah dari cd.2 enter ini atau cd.2 untuk digunakan untuk berpindah directory, sedangkan titik yang ada titik 2 di belakang itu untuk merepresentasikan friend directory. Jadi perintah ini akan berpindah ke directory friend. Kita menampilkan directory kerja saat ini lagi dengan perintah pwd. Oke. Yang ketiga, kita membuat suatu directory lebih dari satu directory atau sub directory. Kita buang dulu home-nya. Kemudian kita pwd dulu untuk melihat directory kerja saat ini. Kemudian kita menambahkan kode mengkadir A, B, C, A/D, A/E, B/F, A/D/A. Enter. Nah, untuk perintah mkdir sendiri itu dikhususkan untuk membuat directory seperti yang saya telah lakukan, di mana saya telah membuat directory A, B, C, A garis miring D, A garis miring E, A garis miring D garis miring A, dan D garis miring F
kita melanjutkan perintah ls min l. Enter. Nah, fungsi dari perintah ls min l ini untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam format yang lebih rinci. Kita lanjut. ls min l a. Enter. Nah, ls min l a ini untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam direktori A yang telah kita buat tadi. Selanjutnya ls minus l a slash d. Enter. Nah, perintah dari ls minus l a slash d itu untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam direktori a slash d atau a garis miring d. Sama seperti perintah ls minus l a itu untuk menampilkan direktori a. Selanjutnya kita masuk ke perintah untuk menghapus satu atau lebih dari direktori. Yang pertama, dengan perintah rmdir b. Enter. Jadi rmdir ini file to remove, tidak bisa dihapus dari luar, dikarenakan di dalam file directory D itu ada file di dalamnya. Jadi kita cek dulu ls minus l d. Enter. Nah, perintah ini untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam direktori B, menunjukkan bahwa direktori B telah dihapus. Di dalam direktori B ini ada file F, ya. Kemudian kita lanjut ke kode nomor 3, rm dir b slash f d. Kita enter. Nah, perintah dari rmdir b slash f spasi b itu untuk menghapus direktori b slash f, dan b hanya dapat dihapus jika b itu tidak memiliki file di dalamnya. Kemudian kita cek ls minus l d. Enter. Oke. Sekarang telah kita tampilkan bahwa file B sudah terhapus. Kemudian kita lanjut ke nomor 5, yaitu navigasi direktori dengan
struktur CD, instruktur CD dengan perintah pwd dulu untuk melihat untuk menampilkan directory, kemudian ls minus l, enter. Nah, fungsi dari ls minus l ini untuk menampilkan daftar file dan directory dalam directory kerja saat ini. Jadi dia menampilkan file yang ada di dalam directory yang kita gunakan sekarang. Kemudian kita masuk ke cd a, enter. Perintah cd spasi a ini berfungsi untuk berpindah ke directory A. Jadi kita sudah berada di dalam directory A. Kemudian kita uh, menambahkan, masukkan perintah untuk menampilkan directory, file directory dengan perintah pwd, enter. Di uh, pwd ini untuk menampilkan directory kerja saat ini setelah perintah cda. Kemudian kita lanjut dengan perintah cd titik 2. Nah, untuk cd titik 2 ini berfungsi untuk kembali ke directory friend atau directory awal. Kemudian kita pwd lagi. Oke. Kemudian kita masukkan perintah cd slash home slash a slash c. Set. Nah, sebenarnya cd slash home itu setelah home itu diganti menjadi user. Kita coba dulu, enter. Nah, dalam cd home slash Salman ini terdapat pesan error karena path yang diberikan tidak valid. Kemungkinan ada kesalahan dalam sintaksi path dan yang diberikan. Kita berikan perintah pwd dulu. Masih menampilkan directory kerja saat ini. Kemudian kita masukkan perintah cp, enter. Karena cp ini untuk mengcopy file atau seluruh directory, jadi kita perlu file yang harus kita copy. Jadi kita masukkan perintahnya dulu, yaitu cat contoh, enter. Masukkan kata yang Anda inginkan. Contoh uang
rapat kerja. Kemudian Ctrl C atau Ctrl X bisa langsung keluar. Nah, perintah dari cat eh, lebih besar contoh itu untuk membuat file baru bernama contoh dan memungkinkan Anda untuk mengetik isi file tersebut, tekan Ctrl D untuk menyimpan file setelah selesai diketik. Ini jangan lupa untuk menyimpan filenya. Kemudian cp contoh, terus kita tambahkan lagi contoh 1, enter. Perintah ini untuk mengcopy file contoh dan membuat salinan dengan nama contoh 1. Jadi sesuai teman-teman mau ditambahin, mau dinamakan nama teman-teman apa mau diikuti punya saya atau menggunakan nama contoh atau percobaan. Kemudian kita ls minus l, enter. Nah, sini ls minus l ini untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam format yang lebih rinci. Jadi di sini ada file yang sangat lebih rinci dan mudah dilihat, tidak banyak sekali, ada beberapa saja. Kemudian kita coba cp contoh A, enter. Nah, perintah ini untuk mengcopy file contoh ke dalam direktori A. Kita cek dulu, ls minus l a, enter. Oke, jadi di sini untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam direktori A dengan perintah ls minus l dan terakhirnya nama folder yang mau kita masukkan, yang mau kita tempatkan, yang copy. Kemudian kita masuk lagi ke cp contoh 1a slash d, enter. Nah, mengcopy file contoh dengan membuat salinan dengan nama contoh 1 di dalam folder a slash d. Mohon maaf, saya kurang jarak tadi, atau ini tadi kurang huruf besar. Oke, sudah masuk. Kemudian kita periksa ls minus l a slash d, enter. Nah, sini untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam direktori a slash d. Kemudian kita masuk ke perintah nv untuk memindahkan file. Kita hapus dulu. Kita masuk ke nv contoh 2.
Bentar. Nah, fungsi dari MV ini untuk memindahkan file contoh dan mengubah nama menjadi contoh 2. Kita buktikan dengan perintah ls minus l. Ini sudah berubah menjadi contoh 2. Nah, fungsi dari ls minus 1 ini untuk menampilkan file yang rinci. Kemudian kita masukkan lagi kodenya, nv contoh 1 contoh 2 a slash d, enter. Nah, di sini kita telah mengganti file contoh 1 menjadi file contoh 2. Kita lihat ls minus l a slash d, enter. Ini telah kita ubah contoh 2. Ini teman-teman. Kemudian kita ubah lagi nv contoh 1 c, enter. np comment start contoh. Kita tekan saja, enggak ada. Jadi mohon maaf, belum bisa ya. Jadi di sini fungsi dari env contoh atau contoh 1 c ini eh, untuk memindahkan file contoh ke dalam direktori C dengan mengubah nama menjadi contoh 1. Kemudian bisa eh, diperiksa dengan perintah ls minus l c, enter. Di punya saya masih 0, soalnya tadi di atas gagal. Mohon maaf, mungkin teman-teman eh, bisa. Kemudian kita masuk ke perintah remove atau rm untuk menghapus file dengan perintah rm contoh 2, enter. Nah, perintah dari rm contoh 2 ini untuk menghapus file contoh 2 yang kita buat tadi. Kita periksa ls minus l, enter. Oke, contoh. Kemudian kita masuk lagi ke rm minus i contoh. Kita enter. Count remove. Oke.
Fungsi dari RMI minus I contoh ini untuk menghapus file contoh dengan konfirmasi pengguna. I minus I itu untuk interaktif dan menanyakan konfirmasi penghapusan. Kita coba lagi dengan yang lain. Contoh RM minus RF A C. Enter. Oke. Sini saya bisa. Nah, fungsi dari RM minus RF A C ini untuk menghapus direktori A dan direktori C beserta seluruh isinya secara paksa. Minus R itu untuk rekursif dan sedangkan minus F itu untuk memaksa. Jadi kalau digabungkan dia terpaksa, ya, dia terpaksa oleh minus F. Nah, pesan from tidak akan muncul saat penghapus atau saat menghapus file atau directory dengan opsi minus F. Jadi harus menggunakan opsi minus RF. Kemudian kita masuk ke symbolic link atau membuat shortcut shortcut file link atau file link dengan perintah echo titik dua atas, masukkan kata yang diinginkan. Contoh, halo teman-teman. Terus diikuti dengan tanda lebih terus dimasukkan nama hello.txt. Kemudian di enter. Nah, perintah ini untuk membuat file baru bernama halo.txt dan membuat teks halo teman-teman ke dalamnya. Coba kita lihat yang perintah ls minus l. Ini dia teman-teman. Halo txt. Kemudian kita masuk ke perintah ln halo txt z, enter. Nah, di sini perintah dari ln halo txt z itu membuat simbolik link dengan nama halo txt z yang mengacu pada file halo txt. Terdapat kesalahan penulisan, harusnya halo txt tanpa huruf z. Kita hapus huruf z-nya, kita enter. Ya, silakan teman-teman dicoba aja. Z-nya dihapus aja, kemudian dicek di ls minus l.
dicek di file halo txt-nya itu. Kemudian kita masuk ke perintah cat atau cut atau cat, bisa cat z, enter. Nah, cat z ini untuk menampilkan isi file z bernama halo.txt dengan merupakan simbolik string atau halo.txt. Jadi tadi kita tidak menggunakan z, makanya tidak memunculkan file yang berhuruf z. Kemudian kita memberikan perintah mkdir, mydir, enter. Perintah ini untuk membuat direktori baru yang bernama mydir. Kita periksa, tahu kita buat di simbol link z mydir slash halo dot juga, enter. Nah, di sini eh, kode yang saya masukkan tidak bisa dikarenakan membuat simbol link dengan nama halo juga di dalam direktori mydir itu yang mengacu pada file z bernama halo.txt. Jadi eh, kita ubah, kita masukkan perintah cat mydir slash halo titik juga, enter. Kita coba. Nah, dari fungsi cat mydir slash halo dan juga ini untuk menampilkan isi file mydir slash halo titik juga, jadi bernama halo.txt karena merupakan simbol link ke z. Jadi kita coba juganya kita ubah jadi txt, kalau bisa. Ternyata nggak bisa, teman-teman. Kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu ln minus s z b dot txt. Kita enter. Kita periksa filenya dengan perintah ls minus l b dot txt. Kita enter. Nah, di sini telah ada file dengan nama saya Salman 1 Mei 28 18 38. Nah, file b txt minus lebih dari z. Nah, fungsi dari ln minus s z by txt itu untuk membuat simbol link dengan nama by txt yang mengacu pada file z bernama halotext. Kemudian kita periksa dengan perintah ls minus l by titik txt itu untuk menampilkan informasi tentang simbolik link by txt.
menuju ke file Z. Kemudian kita beri perintah cat by.txt, kita enter, cat by not set file directory. Maaf, ya, tidak ada di directory. Jadi perintah dari cat by txt ini untuk menampilkan isi file by txt bernama hello.txt karena merupakan simbolik link ke Z. Oke, kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu melihat isi file dengan perintah ls-l, enter. Di sini ada by txt yang file kita buat tadi dengan simbol link. Kemudian kita masukkan file hello.txt, kita enter. Hello.txt ASCII text. Jadi perintah dari file hello.txt ini perintah untuk digunakan mengetahui jenis file dari hello.txt. Hasilnya akan menampilkan informasi tentang tipe file yang kita panggil seperti teks, gambar, atau binary. Kemudian kita masukkan file b.txt, enter. Oke, di sini by txt ini menampilkan dengan broken symbolic bz, itu dengan perintah untuk menggunakan mengetahui jenis file by txt. Hasilnya akan menampilkan informasi tentang tipe file tersebut seperti teks, gambar, atau binary. Kemudian kita masuk ke perintah print. Oke, print slash home minus home titik 2 plus, kita masukkan bintang tab txt, tekan dengan titik 2, kita masuk ini print di my error.txt, enter. Nah, perintah ini tuh untuk digunakan mencari file dengan extension txt di dalam directory home dan menyimpan hasil pencarian ke dalam file my.txt. Di dalam home tadi ada file atau disebut dengan perintah file of now predikat home. Kita lanjut. Tab my error
txt, enter. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan isi dari file mirror txt ke layar. Isinya akan berisi daftar file yang ditemukan oleh perintah feed sebelumnya. Ya, jadi di sini tadi perintah feed saya tidak menemukan, berarti di dalam cat mirror saya file art directory tidak menemukan apa-apa. Kita lanjut feed feed titik slash 6 titik 2 bintang txt titik 2 minus access wc minus l titik 1 titik 1 lagi titik 1 lagi titik 2 titik 1 dan kita enter. Nah, perintah ini digunakan untuk mencari file dengan ekstensi txt di direktori saat ini. Jadi direktori kerja saat itu dan menjalankan perintah wc-min l untuk menghitung jumlah baris pada setiap file yang ditemukan. Kemudian kita masuk ke perintah which. Kita masuk ke perintah which. Kita hapus dulu. Kita masuk ke perintah which. Which ls. Nah, perintah which ls ini digunakan untuk menampilkan lokasi dari eksekusi perintah ls. Ini akan menunjukkan path lengkap dari perintah ls yang digunakan oleh sistem. Oke, kita lanjut ke locate. Ini kayak gini. Kemudian ketik 2 bintang dot txt titik 2 enter. Nah, perintah ini digunakan untuk mencari file yang memiliki ekstensi txt di seluruh sistem. Perintah ini digunakan basis data yang dibangun sebelumnya untuk mencari yang lebih cepat. Hasilnya akan menampilkan daftar file yang sesuai dengan pola pencarian. Oke, kita clear dulu. Dan kita masuk ke proses pelatihan. Kita cd dulu. cd ini untuk perintah digunakan berpindah ke directory home menggunakan cd. Kita periksa dulu pwd. Seperti yang saya jelaskan bahwa pwd itu untuk menampilkan direktori kerja saat ini ls minus al enter. Perintah ini menampilkan daftar file dengan direktori
file format seperti ini yang lebih rinci, termasuk file yang directory yang tersembunyi. Jadi yang tidak muncul tadi sekarang muncul di sini. Kemudian cd titik satu enter. Ini masih tidak mengubah file directory. Kita masih pwd untuk melihat daftar atau menampilkan directory. Kemudian kita ls -al, perintah yang menampilkan directory dan formatnya lebih rinci, directory induk. Kita masuk ke cd titik dua. Perintah ini digunakan untuk berpindah ke directory, sebelumnya itu directory home. Kemudian kita menampilkan directory kerja saat ini di dalam perintah cd titik dua tadi. Ada home, kita masukkan ls -al. Oke, yang berjalan dalam ada Salman. Kemudian kita masuk cd slash attach, enter. Kita berubah perintah, berpindah perintah ke directory attach atau etc yang merupakan directory sistem yang berisi berbagai konfigurasi. Kita ls dulu, -al, garis lurus, more, enter. Nah, perintah ini menampilkan daftar file dengan directory dan format yang lebih rinci di directory etc secara halaman per halaman menggunakan perintah more untuk melihat hasilnya. Enter dulu, enter, terus dia mengeluarkan semua isi file atau file-file yang ada di sini. Untuk keluarnya kita tekan Ctrl C. Kemudian kita lanjut perintah tab password, enter. Nah, perintah ini menampilkan isi dari file password yang ada di directory etc. File password ini umumnya berisi informasi tentang pengguna pada sistem. Kita masuk ke cd minus home. Perintah ini digunakan untuk kembali ke directory home sebelumnya, yaitu directory kerja sebelumnya, pindah ke etc. Kita periksa pwd. Perintah ini menampilkan directory kerja saat ini kembali ke directory sebelumnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.